Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknik Sipil ya. eh Mohon maaf baru bisa upload video karena memang beberapa hal kesibukan ya. Kali ini saya mau memberikan beberapa clue atau beberapa petunjuk khususnya di mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Oke ya, memang perkuliahan masih dianjurkan untuk menggunakan sistem online, sehingga untuk beberapa hal terkait dengan pengajaran itu harus online, tidak bisa kita tatap muka, memang belum diizinkan. Sehingga saya buat ini di konten YouTube saya, tujuannya tidak lain hanya untuk memberikan share informasi dan beberapa hal yang nantinya bisa Anda lakukan. Baik, yang pertama kita akan mulai yaitu tentang kita bahas terkait dengan mata kuliah etika profesi. Ini untuk semester genap, yaitu di semester 8. Jadi saya tulis dulu etika profesi. Nah, ini etika profesi. Yang terpenting itu adalah di etika profesi itu bukan untuk menghitung ya. Jadi bukan menghitung, bukan menganalisa, tetapi ini suatu mata kuliah yang tujuannya menjadi bekal lebih ke arah moralitas, legalitas, integritas. Nah, itu di situ. Nah, kenapa ditaruh di semester 8? Karena memang di semester 8 nantinya Anda akan diharapkan menjadi seseorang lulusan yang mempunyai profesionalitas, integritas, dan yang utama adalah Anda mempunyai etika dalam berprofesi Anda sebagai seorang teknik sipil. Oke teman-teman, mahasiswa atau siapapun yang melihat video saya. Nah, dalam perkuliahan ini itu ada yang harus Anda perhatikan, yaitu ada 4 ya, ada 4 poin ya. Yang pertama adanya UTS ya. Jadi ada UTS nanti di ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester itu nanti Anda akan mendapatkan suatu ujian tetap online ya. Jadi sistemnya tetap pakai online ya, karena sesuai dengan rekomendasi dan anjuran dari pemerintah. Itu akan diadakan di tengah semester. Jadi harapannya kita semua ya, saya menghimbau, menyampaikan dari awal bahwa Anda silahkan ikut ya, karena ini menjadi nilai dasar ya, 4 pilar di mata kuliah ini, yaitu etika profesi. Yang pertama UTS. Jadi sering saya di telepon, di WhatsApp atau apa ya, atau sebuah komplain atau apa, itu di akhir-akhir setelah penilaian itu banyak yang WhatsApp, banyak yang tanya, Pak kenapa saya tidak lulus, Pak kenapa saya nilainya D, dan lain sebagainya. Coba Anda flashback ke belakang, kebanyakan dari mereka yang tidak lulus atau dapat nilai D atau buruk ya, bahkan ada yang E, itu diantaranya adalah ada salah satu, yaitu entah UTS, UAS, tugas, atau bahkan absensinya itu yang kurang. Jadi kalau misalkan Anda tidak ikut UTS, ya bayangkan aja ya, kan penilaian UTS, UAS, Anda hilang 1 UTS, itu nanti kalau dibagi di rata-rata nilainya pasti jelek karena porsinya besar UTS. Jadi Anda harus ingat bahwa nilai C itu didapat minimal adalah dapat nilai 55 ya.
saya ingatkan lagi itu 55. Sehingga jadi kalau Anda satu nilai misalkan UTS tidak ikut, itu dibagi di rata-rata, misalkan tugas dapat 60, 70, 80 atau UAS-nya dapat 80, UTS-nya tidak ikut. Nah itu kalau misalkan dibagi dua aja sudah 40 malah. Ya sudah. Itu nanti akan mempengaruhi di nilai, sehingga beberapa mahasiswa itu ada yang belum bisa lulus. Oke, saya lanjutkan lagi. Selanjutnya ada UAS, ya, usahakan Anda ikut. Saya himbau Anda untuk ikut, ya. Saya nggak mau dengar lagi komplain bahwa Pak saya kok nggak lulus itu karena nggak ikut UAS. Ada lagi yang lebih parah lagi adalah mengklaim bahwa dirinya pernah ikut UAS. Ingat ya, UAS itu online, ada waktunya, ada jadwalnya. Ya, jadi jangan sampai terlambat mengupload. Saya sudah tuliskan itu di catatan. Tapi ya mungkin ya beberapa hal meremehkan ya, sehingga tidak bisa itu dilakukan. Kalau sudah jamnya lewat, tanggalnya lewat, nggak bisa ngupload terus tahu-tahu Pak saya padahal sudah ngupload, buktinya ini Anda bisa. Jadi bukan itu buktinya adalah Anda bisa ngupload atau tidak. Begitu ada masalah hari itu juga Anda juga langsung sampaikan keluh kesah Anda masalah. Misalkan nggak bisa ngupload hari itu juga, Pak ini jam 9 saya nggak bisa ngupload dan lain sebagainya. Jangan sudah berlarut-larut lama sekali terus baru komplain dan lain sebagainya. Itu tidak bisa diterima. Yang kedua, sistem itu yang buat adalah SIM akademik ya, bukan dosennya masing-masing. Jadi itu semuanya itu database-nya di SIM akademik. Ya, jadi sama dosen dan mahasiswa di SIM akademik online itu kita sama-sama hanya sebagai user pengguna. Tapi yang membuat, yang mengatur dan sebagainya itu dari SIM akademik ya, dari sekretariatnya langsung di pusat. Jadi itu di kampus pusat ya, bukan di fakultas lagi. Gitu. Ini perlu saya sampaikan bahwa di semester kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang komplain itu terkait dengan itu karena terlambat ngupload. Ada yang sudah 1 minggu, lalu sudah 1 minggu, 2 minggu, bahkan sudah ganti semester, bukan terlambat lagi. Ya memang tidak niat untuk ikut mata kuliah tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi. Pilar yang ketiga itu ada tugas 1. Tugas 1 kapan? Yaitu sebelum UTS. Anda ingat-ingat, yaitu sebelum UTS. Kapan itu? Yaitu sebelum Anda UTS, disitulah waktu pengumpulan terakhir. Gitu ya. Misalkan UTS-nya hari Rabu misalkan hari Rabu tanggal 1 misalkan. Nah sebelum itu Anda masih bisa mengumpulkan tugas, ya, tugas 1. Nah kalau sudah lewat dari rentang waktu yang saya ceritakan, namanya tugas 1 itu sebelum UTS. Kalau sudah UTS, bahkan sudah menjelang UAS, belum mengumpulkan tugas 1, ya tidak bisa. Memang waktunya itu sudah didesain untuk sebelum UTS itu. Tuh, saya lanjutkan lagi. Yang keempat ya, pilar keempat adalah tugas 2, yaitu ada di setelah UTS sampai dengan sebelum UAS. Nah, ingat ya, setelah UTS sampai dengan sebelum UAS. Jadi kalau sudah UAS berlangsung ya sudah ditutup pengumpulan tugasnya. Itu waktunya lama sekali teman-teman ya. Yang melihat itu Anda bisa cek itu. Waktunya itu adalah sampai 8 minggu, 2 bulan. Masa masih kurang? Gitu ya. Jadi pengumpulan tugas itu sudah sangat panjang sekali waktunya. Jadi harapan saya jangan sampai terlambat. Saya lanjutkan lagi terkait dengan mata kuliah etika profesi. Untuk minggu depan atau channel saya berikutnya, materi saya berikutnya, saya akan upload mulai untuk menerangkan satu persatu terkait dengan etika profesi. Tapi untuk kali ini itu saya akan menjelaskan tentang tata caranya atau apa saja sih yang akan dijelaskan di etika profesi. Dan juga ini nanti video ini juga bisa dilihat atau ditonton oleh
beberapa mahasiswa-mahasiswa yang ikut mata kuliah saya, diantaranya ada struktur baja 2. Ini bisa melihat, ini konsepnya sama, jadi UTS, UAS, tugas 1, tugas 2. Diingat-ingat itu ya konsepnya. Nah itu juga bisa dilihat di sini di video saya ini. Jadi konsep saya dalam menilai sama semua ya. Semua yang mata kuliah yang saya ampu itu seperti itu ya, saya buat sistemnya. Yang selanjutnya adalah ada struktur baja 3. Nah itu juga sama ya. Jadi mata kuliah yang saya ampu, struktur baja 2, baja 3, lalu ada etika profesi, ada struktur jembatan, struktur kayu. Nah itu semua itu konsepnya sama ya. Diingat-ingat UTS ya, UAS, tugas 1, tugas 2. Dan ada satu hal lagi yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa sih, kemarin juga ada yang beberapa hal yang tanya ya, kenapa sih Pak itu ada yang nilainya B, ada yang nilainya A, padahal sama-sama Pak, saya ngumpul sama, bahkan mungkin isinya sama-sama contohan atau bagaimana, jadi sama persis Pak saya dengan dia, tapi ada yang A, ada yang B. Anda perlu ingat dan perlu catat, saya juga memperhatikan yang namanya absensi di SIM akademik ya. Siapa yang absensinya paling banyak di SIM akademik ya, yang terikut di SIM akademik, ya itu yang saya anggap dia paling baik. Siapa yang paling sedikit bahkan tidak pernah absen di mata kuliah saya, misalkan dalam satu semester ada 16 kali tatap muka, 16 kali pertemuan, itu hanya absen 2 kali, dengan yang absennya 15 kali, ya pasti beda ya. Walaupun Anda ngisinya sama, misalkan UTS-nya sama, UAS-nya sama, tugas 1, tugas 2 sama-sama ngumpul semuanya lah. Tapi yang antara yang absensinya di situ terikot itu 3 kali dengan yang 15 kali, ya pasti beda. Disitulah saya nilai. Makanya ada yang nilai A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Nah itu ada yang tanya lagi ke saya, Pak ini gimana Pak ya, padahal saya ikut terus kuliah, absensi saya bagus, tapi kok saya tetap dapat C, atau bahkan saya dapat D Pak, saya harus ngulang. Anda cek lagi, berarti Anda ada yang nggak ikut, atau Anda tidak mengumpul salah satu dari keempat pilar tadi. Entah tugasnya Anda belum ngumpul, entah UAS-nya Anda juga belum. Nah itu akan mempengaruhi besar ya. Jadi dalam video kali ini saya ingin menyampaikan kembali ya, terutama di etika profesi, struktur baja 2, struktur baja 3, struktur kayu, dan struktur jembatan, yang semua mata kuliah yang saya ampu konsepnya begitu. Jadi mohon semua diperhatikan terkait dengan konsep ini, sehingga nantinya Anda bisa lulus dengan tepat waktu. Dan satu hal lagi, saya mohon Anda lebih baik saya buatkan wadah untuk diskusi di setiap mata kuliah. Ada grup WhatsApp tugas beton, tugas baja, ada grup WhatsApp tugas baja, terus ada grup WhatsApp perkuliahan etika profesi. Nah, setiap grup-grup di sini itu semuanya ada mahasiswa di situ, beserta saya juga ikut di situ. Sehingga apapun yang Anda tanyakan, mohon tanyanya di grup WhatsApp, jangan DM atau direct message ke saya langsung. Tujuan saya apa sih? Kenapa saya buatkan wadah untuk grup? Misalkan grupnya untuk etika profesi pagi atau yang malam, kenapa saya harus buat itu? Tujuan saya sederhana ya teman-teman, sehingga apabila ada satu pertanyaan, nah di situ saya jawab, yang lain itu yang tidak tanya itu bisa mendapatkan jawabannya juga, sehingga tidak mengulangi pertanyaan kedua kalinya. Jadi si A tanya tentang Pak kapan mulai perkuliahan atau jam berapa, nanti selang beberapa detik si B tanya hal yang sama lagi gitu. Kalau diteruskan begitu ke DM, nanti DM-nya semakin banyak. Sehingga saya buat suatu
wadah ya, sehingga Anda kalau mau tanya, mau diskusi, mau apapun di grup WhatsApp masing-masing. Saya sudah buatkan itu ya. Sehingga harapan saya sudah tidak ada lagi DM ke saya. Terus ada yang ngomong, "Pak, kok gak dibalas ya DM saya, WhatsApp saya?" Saya sampaikan, saya arahkan untuk di grup WhatsApp, jangan DM. Kalau DM belum tentu saya bisa baca atau saya balas. Karena harapan saya semuanya di grup WhatsApp, sehingga semuanya dapat informasi tanpa terkecuali. Harapan saya begitu. Termasuk dengan tugas, misalkan saya ada tugas apa atau saya ada pemberitahuan apa, itu saya nanti akan beritahukan di grup WhatsApp. Baik ya, ini biar terang benderang semuanya. Harapan saya sih di mata kuliah ini, baik di etika profesi, struktur baja 2, baja 3, struktur kayu, struktur jembatan, semuanya lancar. Anda bisa lulus tepat waktu, tidak perlu mengulang-ulang lagi. Syaratnya hanya itu tadi 4 pilar Anda lakukan, Anda tambahi 5 sempurnanya, yaitu dengan absensinya Anda yang baik. Sudah. Lalu Anda ada apapun silakan diskusi di grup. Dan yang lain boleh menjawab, boleh memberikan suatu pemahaman kepada temannya mungkin yang belum dapat informasi, begitu ya, sehingga tidak perlu mengulang-ulang lagi, gitu maksud saya. Oke, baik. Karena mohon maaf, memang di semester ini masih dalam konsep online sampai nanti dengan ditentukan diperbolehkan mata kuliah itu tatap muka. Sampai dengan belum adanya himbauan untuk tatap muka harus dan diwajibkan untuk tetap menggunakan metode online, maka saya akan tetap menggunakan metode online. Oke, baik. Menurut saya sampai di sini dulu videonya. Harapan saya supaya teman-teman semuanya mahasiswa bisa memahami nanti konsepnya dalam melakukan perkuliahan ini. Untuk next video nanti saya sudah masuk ke subbab masing-masing, yang etika profesi, yang struktur baca 2 ya struktur baca 2, yang struktur baca 3 ya struktur baca 3, sehingga nantinya bisa lebih fokus lagi. Setidaknya ini menjadi suatu introduction awal, Anda bisa memahami ini dengan baik dan benar. Bagi yang Anda boleh ya, terserah Anda pakai buku apa, terserah ya. Tapi saya sarankan setiap mata kuliah Anda harus punya buku, entah pinjam, entah bagaimana ya. Kalau etika profesi saya menggunakan nantinya menggunakan buku terbitan terbaru. Ini terbitan dari The Publish ya. Ini judulnya adalah Etika Profesi Insinyur ya. Jadi Anda semua nantinya akan menjadi insinyur, sehingga saya perlu untuk menjelaskan terkait dengan etika profesi. Ini karangannya Ibu Tujati Arsana. Ini yang baru ya, 2020 ingat saya ini. Nanti saya akan banyak mengulas tentang di buku ini dan akan saya jelaskan kepada Anda terkait dengan etika profesi insinyur. Oke, sampai sini dulu video saya, semoga bermanfaat. Silahkan Anda komen di bawah, silahkan Anda tanya, atau di grup WhatsApp juga bisa. Bagi yang bukan mahasiswa saya juga boleh lihat video saya, silahkan, sehingga mungkin Anda menjadi bahan untuk ternyata begini kuliah teknik sipil dan lain sebagainya, dan apa saja seputar dunia teknik sipil. Nanti akan saya ulas di sini. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.